Proses face milling sebelumnya dilakukan menggunakan fitur cycle. Selanjutnya, saya akan melakukan proses contouring menggunakan G-code secara langsung. Saya akan membuat kontur bagian atas benda kerja, beri keterangan upper contour, lalu teknologi untuk data teknis. T6 digunakan untuk memanggil tool 6, yaitu milling tool dengan radius 4 mm. Gunakan kembali M6 untuk pergantian tool otomatis. Kecepatan spindle yang digunakan 5000 rpm. M3 arah putaran clockwise. F300 feed rate sebesar 300 mm per menit. Sekarang kita akan masuk ke bagian motion untuk melakukan contouring. G00 X-6 Y92 gerakan cepat menuju daerah persiapan contouring. Sumbu Z dibiarkan pada Z300 agar tidak terjadi benturan. G00 Z2 gerakan cepat tool mendekati permukaan benda kerja. G01 Z-10 merupakan gerakan lurus menuju Z-10 di mana kedalaman kontur yang diinginkan sebesar 10 mm. Pada tahap ini, fungsi feed rate dan spindle sudah aktif. G41 Y90 fungsi G01 masih aktif di sini. Akan terjadi gerakan lurus menuju Y90, sedangkan G41 merupakan kompensasi radius tool yang digunakan untuk melakukan pembuangan material hanya pada bagian kiri daripada kontur. G01 X10 RND sama dengan 5 perintah melakukan feed berupa garis lurus menuju X10 yang diakhiri dengan fillet sebesar 5 mm. G01 Y97 CHR sama dengan 2 perintah melakukan feed berupa garis lurus menuju Y97 diakhiri dengan chamfer sebesar 2 mm. G01 X70 RND sama dengan 4 feed dilanjutkan dengan garis lurus menuju X70 dengan akhiran fillet 4 mm. G01 Y90 feed diteruskan lurus menuju Y90. G01 G40 X80 gerakan lurus menuju X80. Pada tahap ini tidak ada kontak antara tool dan benda kerja. G40 digunakan untuk mengcancel kompensasi radius G41 sehingga center tool berada pada koordinat yang diminta. Pada tahap ini kontur atas benda kerja telah selesai. Sekarang, proses untuk menghilangkan material yang tersisa. G00 Z50 gerakan cepat untuk mengangkat tool ke Z50. G00 X-20 Y97 gerakan cepat persiapan feed. G01 Z-10 gerakan lurus menuju kedalaman kontur dan mengaktifkan fungsi feed dan spindle. G01 X8 gerakan lurus menuju X8 dengan tool radius 4 mm, maka material yang tersisa kini sudah tidak ada. G00 Z50 gerakan retract tool ke Z50. Selanjutnya, kembalikan tool ke posisi aman. Return tool G00 Z300. Selalu gerakan sumbu Z terlebih dahulu, baru gerakan sumbu X dan Y posisi aman dengan G00 X300 Y300. Selanjutnya, kita akan membuat circular pocket. Pocket ini memiliki kedalaman 5 mm, diameter 22 mm, dan center point di X38 Y70. Tool yang digunakan adalah tool 2, yaitu tool milling dengan radius 7 mm. Kecepatan spindle 5000 rpm dengan arah clockwise. Sekarang, kita akan memberi perintah gerakan pada motion. Lakukan gerakan cepat menuju Z50 dengan G00 Z50. Lanjutkan dengan menggerakkan sumbu X dan Y ke X38 Y70. Gerakan ini merupakan gerakan persiapan pembuatan pocket. Sekarang, kita akan memulai pembuatan pocket menggunakan cycle yang tersedia. Klik milling, lalu pilih standar pocket pada tombol vertikal layar. Pilih circular pocket. Kembali terdapat parameter yang harus diisi untuk proses pembuatan circular pocket menggunakan cycle. Untuk RTP, RFP, SDIS, dan DP sudah saya jelaskan. RTP saya isi 50 mm, RFP 0, SDIS 2, DP negatif 5. PRAD adalah pocket radius, saya isi 11 mm. PA dan PO adalah center point pocket, saya isi 38 dan 70. MID sudah saya jelaskan, saya isi 2,5. FAL, finishing allowance pada dinding pocket, saya isi 0,2.
FALD. Pada tahap ini, saya isi 0. FFP1, feed rate yang digunakan pada saat pemesinan permukaan pocket. Saya gunakan 300. FFD, feed rate yang digunakan saat membuat kedalaman pocket. Saya gunakan 250. Besar FFD lebih rendah daripada FFP1 karena gaya pemotongan yang terjadi lebih besar. Selanjutnya ada CDIR, yaitu arah pemotongan seperti upcut, downcut, dan lain-lain. Saya gunakan downcut karena memiliki gaya pemotongan dan kualitas permukaan yang lebih baik. Saya isi 0. Vari merupakan opsi pengerjaan yang tersedia, baik dari gerakan tool maupun dari jenis pengerjaannya. Saya memilih gerakan helix dan roughing pada tahap ini, maka saya isi 21. Mida sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya isi 10. AP1 merupakan dimensi pocket yang sudah terlebih dahulu terbentuk. Karena tidak ada, saya isi 0. AD merupakan kedalaman pocket yang sebelumnya sudah terbentuk. Saya isi 0. RAD1 adalah radius dari lintasan tool yang berupa helix. Saya isi 2. DP1 kedalaman infeed setiap satu kali putaran helix. Saya isi 0,5. Lalu klik accept. Cycle ini hanya melakukan proses roughing saja. Perlu dilakukan proses finishing lanjutan. Proses ini dapat dilakukan dengan mengcopy pocket 4 menggunakan fungsi mark on, lalu copy. Klik recomp yang tersedia di tombol horizontal layar. Di sini, saya hanya perlu mengubah sebagian parameter yang sudah diisi sebelumnya, yaitu pada poin vari. Saya ubah menjadi 12, yaitu gerakan lurus G01 dan finishing. Selain itu, FFP1 pun saya ubah menjadi 250 karena material yang tersisa pada proses finishing hanya sedikit. Setelah itu, kita kembalikan pahat ke posisi aman pada bagian return menggunakan G00Z300 lalu G00X300 Y300.